Bismillahirrahmanirrahim. Islam, apa itu Islam? Quran surah ketiga ayat 19. Kita pakai Quran saja ya, dengan hadis supaya lebih jelas argumentasinya. Posisi paling kiri sebelah atas. Inna dina indallahil Islam. Oh, Allah sudah menerangkan definisi. Anda jangan bikin definisi baru. Inna dina indallahil Islam. Indallahil Islam. Oh ini. Perhatikan kaidahnya ya. Kalau sudah ada keterangan yang jelas dari Allah, tuntunan yang terang dari Nabi, tidak usah kreatif mencari yang lain. Ini kaidah, termasuk nanti dalam ibadah. Saya beri contoh cepat ya. Misal saja, mohon maaf. Nabi mencontohkan An-Nasai nomor hadis 886. Ya, Anda takbir dalam sholat misalnya kan? Takbir. Ada yang sejajar dengan bahu, Al-Bukhari nomor hadis 715, Hadraman Kibai. Ada yang sejajar dengan daun telinga, hadis Muslim 391, atau di An-Nasai nomor hadis 1101. Baik Anda mengangkat begini atau di sini, itu semuanya sama. Begitu diangkat kata Nabi, fawadha'a yadahul yumna 'alal yusra, langsung meletakkan tangan kanannya yang telapak di punggung yang kiri. An-Nasai 886. Jadi begitu bertakbir, Allah langsung letakkan. Itu sangat jelas sekali, sangat jelas. Jadi kalau ada sesuatu yang sudah jelas, Anda jangan membuat definisi baru. Bisa, ya, mohon maaf. Ini saya nggak enak nih tiap hari kiri duluan yang ke sini. Sekarang saya mesti berubah. Kanan kan tangan yang baik. Lalu Anda hadirkan misalnya Allah, kanan masuk duluan, kiri ke sini baru Anda tutup. Ya, bisa. Kadang sebagian kakinya ada yang naik dikit ya. Nah, itu nggak usah gitu kan. Saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya coba mencari. Kami di rumah punya koleksi 1235 kitab hadis. Dari yang paling sahih sampai yang paling palsu. Itu yang diputar ini, Pak. Jangankan di kitab sahih, di kitab hadis yang paling palsu pun nggak ditemukan. Jadi saking palsunya, pemalsu hadis pun tidak tertarik memasukkan hadis ini. Karena sudah jelas itu. Nah ini sudah ada definisi. Anda nggak usah tambah-tambah lagi ya. Anda tambahkan baik di dinnya atau di Islamnya. Singkatnya, yang dimaksud dengan Islam itu din. Dimaksud Islam itu din. Dan di Quran tidak ada tambahan. Islam ya Islam. Jadi nggak perlu Anda berikan tambahan lagi. Anda tambahkan misalnya Islam eksklusif, Islam inklusif, Islam liberal, Islam macam-macam, itu nggak ada. Itu kalimat saja. Kalimat ini jam'un mani', ya, jama' yang mencakup keseluruhannya. Anda tambahkan kalimat malah berkurang nilainya. Jelas ya? Baik. Teman-teman, kita pahami dulu. Satu, yang disebut al-Islam itu, ini apa itu Islam? Dijawab oleh Quran, Islam itu ad-din. Ini yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, disebut ad-din. Pelan-pelan. Tuntunan kehidupan, ad-din. Baik, fokus. Jadi kalau ada seseorang kemudian dia masuk ke dalam Islam, saling masuk Islam, ya, maka pertama dia telah masuk ke dalam ad-din. Ya. Apa ad-din itu? Saya turunkan lagi. Dalam bahasa Arab ad-din setidaknya punya dua arti, paling minimal. Satu dari kata dana yadnu. Dana yadnu. Huwa danin. Ya, perempuannya daniyah, ya, sesuatu yang dekat. Dekat. Kalau orang ada yang namanya dani misalnya, atau misalnya daniyah perempuan, misal ada nia, daniyati, kan? Ada dani ramdhani, dani artinya orang yang dekat. Kenapa din disebut dengan din dari kata dana? Karena ketika Anda masuk ke dalam ad-din ini, mengerjakan tuntunan Islam, maka keadaan Anda jadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda kemudian telah menyatakan diri berislam, masuk ke dalam ad-din, tapi keadaan Anda jauh dari Allah, ada yang salah dengan keislaman Anda. Ada yang keliru. Makanya setiap Anda lihat turunan-turunan dalam berislam, itu semua turunannya mendekatkan diri Anda dengan Allah. Kalau tidak percaya silakan. Misal, ketika malaikat datang menyamar kepada Nabi SAW untuk belanja, mencontohkan apa yang prioritas dipelajari. Hadis Muslim nomor hadis ke-8. Di bab muqaddimah. Posisi paling kiri sebelah atas, riwayatnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau tidak ditemukan di situ, maksudnya Anda nggak punya kitabnya, cari yang Al-Arba'in, agak tipis ya, ada terjemahannya. Posisi hadis nomor 2, paling kanan ya. Kalau nggak punya itu juga, dengarkan saya bacakan hadisnya. Baik. Ketika malaikat sudah turun bertanya pada Nabi, ya, kata Umar, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika kami sedang duduk-duduk santai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mulia santai aja duduknya cari Nabi. Orang baik.
Di dalam santainya saja yang dicari orang terbaik, karena orang baik itu dalam candanya pasti ada manfaatnya. Jadi kalaupun orang baik bercanda, santai, diskusi, akan ada manfaatnya, apalagi dalam seriusnya. Karena itu silahkan kalau Anda pulang, ya cari tempat teman di kampus, cari teman yang terbaik. Di kantor cari teman yang baik. Ibu ketemu teman-teman kumpul, cari yang terbaik, yang mendekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ittala 'alaina rajulun syadidu bayadhi thiyabi. Tiba-tiba datang seseorang di hadapan kami mengenakan pakaian yang putih bersih. Syadidus sawadi sya'ri, rambutnya hitam mengilat, la yura 'alaihi atharus safari, enggak kelihatan pada dirinya bekas-bekas perjalanan. Tiba-tiba fajal wala ya'rifu minna ahadun, dan tidak seorang pun di antara kami kenal siapa orang ini. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba duduk mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya fa'astada rukbatayhi ila rukbatayhi, menyandarkan lutut ketemu lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adab di majlis ilmu. Kalau sudah masuk cari saf terdepan. Itu lebih cepat menangkap pengetahuan, lebih jelas melihat apa yang dituliskan. Untuk bukan kita saja, anak-anak antum antarkan ke sekolah, hari pertama sekolah carikan saf terdepan. Saf terdepan itu membuat lebih konsentrasi, ya. Lebih baik, banyak yang ditangkap dan sebagainya. Ya. Baik, saya teruskan. Fawada'a kaffaihi 'ala fakhidaihi, meletakkan telapak tangannya di pahanya. Faqala, maka dia kemudian langsung bertanya, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat kalimatnya, mal Islam. Terangkan kepada aku apa esensi Islam itu. Apa esensi Islam itu? Teman-teman perhatikan, ketika disampaikan oleh malaikat Jibril yang menyamar tadi, ditanyakan apa itu esensi Islam, jawaban Nabi, al-Islam wa antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pintu masuknya engkau bersyahadat dulu, menyatakan tiada Tuhan yang layak untuk disembah kecuali Allah. Kemudian cara mengikuti tuntunan yang ditetapkan oleh Allah ini, ikuti lewat petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang menarik, wa tuqimas shalah, salat. Wa tu'tiyaz zakat, zakat. Wa tasuma Ramadan, puasa. Tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan kau berusaha tunaikan haji ya sepanjang kemampuanmu. Yang paling menarik, fokus ya. Anda masuk ke dalam ad-din, berislam, harus lebih mendekatkan diri Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di hadis ini ketika Allah ya tetapkan Anda sudah berislam, maka diturunkan berita kepada Nabi, diberikan jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, salat. Salat dari kata silah. Hubungan yang kuat, yang tersambung erat, sulit untuk dilepaskan. Anda punya istilah silaturahim, membangun hubungan kasih sayang yang erat yang sulit untuk dilepaskan. Jadi silaturahim yang baik itu bukan saat kumpul Anda tegur sapa, bukan. Yang berhasil itu ketika Anda pulang terpisah masing-masing, Anda masih ingat dengan teman Anda doakan dia, kemudian Anda arahkan pada kebaikan-kebaikan yang mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Salat kenapa disebut dengan salat? Karena ibadah ini melatih Anda untuk tersambung lekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sholatnya bagus, kemanapun dia beraktivitas, dia ingat Allah, dekat dengan Allah. Beda orang yang sholatnya benar dengan orang yang sholatnya belum benar. Lain. Allah menjamin memberikan 5 keutamaan di Quran bagi orang yang sholatnya benar ya, dan tidak diberikan pada orang yang tidak sholat, atau orang sholat tapi tidak sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Contoh paling cepat, Quran surah ke-29 ayat 45 ya. Kita hafal insyaAllah. Innas salata tanha 'anil fahsya. Allahu Akbar. Sungguh salat yang ditunaikan dengan benar itu, innas salat tanha, akan mencegah pelakunya 'anil fahsya'i wal munkar, dari 2 sumber keburukan. Jadi kalau orang salatnya benar, pasti jadi orang baik. Mohon izin ya, kata Quran, orang yang tidak baik itu cuma 2 sumbernya. Satu, kalau bukan fahsya, itu munkar. Fahsya itu keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya dari syahwat. Kata-kata jorok, kotor, pornografi, porno aksi, LGBT, itu fahsyat. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya dari perut dan akal. Mencuri itu mungkar, korupsi itu mungkar, berselisih itu mungkar, merampok itu mungkar. Jadi demi Allah saya katakan, orang yang sholatnya bagus, orang yang sholatnya baik, akan terhindar dari sumber-sumber keburukan. Di mustahil ada orang sholat bisa mencela, mustahil, karena dia nyambung dengan Allah. Makanya saat dia akan bicara, karena dia dekat dengan Allah, merasa dilihat, diawasi oleh Allah, dia akan memilih kosakata yang senang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil orang yang merasa dilihat Allah, dekat dengan Allah, bisa mengucapkan kalimat yang tidak diridhai Allah. Makanya dia paham pilihannya cuma 2. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, cukup katakan yang baik-baik atau diam. Pilihan cuma dua. Anda nggak bisa berkata yang baik, diam, cuma dua. Jadi kalau orang sholatnya benar, Islam dia dekat dengan Allah, maka tidak mungkin dari lisannya saja keluar perkataan yang tidak baik. Ketika memandang, dia akan lihat karena dia ingat Allah, dia akan lihat yang tidak disukai oleh Allah. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Begitu lihat, dia ingin lihat sesuatu, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, hanya boleh lihat yang baik-baik saja. Yang enggak baik dia akan lihat. Antum tiap hari sholat, coba cek, nonton TV apa yang dilihat? Di handphone gambarnya apa yang dilihat? Datang ke sini di perjalanan apa yang dilihat? Kalau Anda selama ini menyatakan Islam masuk ke dalam ad-din, tapi belum membuat Anda dekat dengan Allah, padahal dilatih lewat sholatnya, lewat ibadah yang lain, ada yang keliru di situ. Ada yang keliru. Kaki kalau jalan beda yang dekat dengan Allah. Quran surah ke-25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang penyayang itu kalau dia jalan tenang, tawadhu jalannya. Diisengin orang, masya Allah, ini tantangan. Anda mau ke taklim, belum tentu bisa lancar. Ada orang mulai ngolok-ngolok, tadinya kumpul-kumpul dengan teman, tempat biasa, sekarang mulai ke masjid. Begitu mau berangkat, sudah soleh ya sekarang, masya Allah. Masya Allah, nggak mudah itu. Apa yang direspon? Qalu salama. Dia menjawab dengan penuh keteduhan. Alhamdulillah, semoga Allah jadikan kita orang baik ya. Masya Allah, makin soleh lagi ya. Anda nggak akan jawab dengan yang macam-macam. Daripada kamu sok komen, tidak. Biasa aja gitu kan. Nah, sekarang yang pertama, maksud saya begini, jangan kita bahas yang tinggi-tinggi, yang sederhana nggak pernah kita hadirkan dalam kehidupan. Coba cek dulu ya. Yang pertama, kalimat Islam itu seharusnya menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ad-din. Satu. Pulang dari sini, dari ujung kepala sampai ujung kaki, lisannya, pandangannya, sampai ke kakinya. Ucapan yang baik-baik. Saya enggak Ustaz, alhamdulillah baik. Enggak seperti ukhti yang gitu tuh. Oh, sama aja. Gak ada aja kadang-kadang. Dua, ad-din bisa berarti balasan yang sesuai. Balasan yang sesuai. Jadi kalau Anda melakukan kebaikan bisa ya, dibalas lagi sesuai dengan kadar kebaikannya. Anda melakukan sesuatu yang tidak baik, dibalas lagi sesuai dengan kadar ketidakbaikannya. Makanya din disebut dengan din. Islam memberikan tuntunan sebagai gambaran bahwa setiap yang kita kerjakan dalam Islam satu saat akan dibalas oleh Allah. Kalau baik akan jadi kebaikan, kalau tidak baik jadi resiko yang buruk di situ. Quran surah pertama ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Allah menguasai Yaumuddin. Ya. Yaumuddin, hari ad-din, hari saat semua kebaikan yang kita kerjakan dalam konteks Islam ini itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Baik, ini bagian yang pertama. Pelan-pelan sebentar, saya turunkan dulu ya. Ustaz, kalau saya kemudian ingin mengerjakan Islam ini, masuk ke dalam ad-din ini, ingin lebih dekat dengan Allah, apa yang harus saya lakukan? Dan bagaimana orang-orang dulu melakukannya sampai dengan kekinian, apa yang harus nanti kita bandingkan? Nah teman-teman, kalau ada seseorang sedang masuk ke dalam Islam, masuk ke dalam ruang ad-din, ingin lebih dekat dengan Allah, dibalas dengan kebaikan di akhirat nanti, maka Allah kemudian memberikan tuntunan dalam Al-Quran langsung untuk mengerjakan semua aturan-aturan dalam ad-din. Aturannya disebut dengan as-silm. Di ruang yang disebut dengan Islam, aturannya disebut dengan silm, as-silm. Quran surah kedua ayat 208. Posisi paling kiri di pertengahan agak sedikit ke bawah. Sebentar. Maaf, saya terlampau cepat. Saya lambatkan sedikit ya. Saya coba atur waktunya karena kita agak terbatas. Kita sampai jam berapa sebetulnya? Oh baik, silakan. Saya jam 12 pulang, Anda silakan di sini sampai jam 3. Baik, sekarang lihat. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Syahadat, mengakui Allah sebagai Rabb, Nabi sebagai Rasul. Perhatikan. Udkhulu fis silmi, bukan fil Islam. Udkhulu fis silmi. Silakan praktekkan semua aturan dalam Islam. Maka ketentuannya, aturannya disebut dengan as-silmi. Bukan Islam. Jadi tolong lihat terjemahan deh ya.
Ya, terjemahan yang tepat bukan mengatakan masuklah ke dalam Islam, karena amanu itu sudah masuk Islam. Di kalimat Qur'annya kalau merasa sudah masuk Islam, praktekkan semua aturan dalam Islam as-silmi kafah secara menyeluruh, total. Ini poinnya. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan sudah masuk Islam, maka konsekuensinya pelajari semua aturan dalam Islam. Dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Sehingga ketika Anda misalnya masuk Islam, Anda amalkan perbuatan, silakan dicek. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, tidak ada dalam kepercayaan manapun yang dianggap sebagai agama, kecuali dalam Islam yang menyertakan aturan dalam setiap aktivitasnya. Silakan cek. Bangun tidur kita ada doanya? Ada, itu aturannya. Bahkan dijelaskan bagaimana cara bangunnya. Cuci tangan ada doanya? Makan ada doanya? Minum ada tuntunannya? Ada. Berpakaian ada tuntunannya? Bahkan masuk ke toilet pun ada tuntunannya. Silahkan cek. Beda masuk masjid dengan masuk toilet itu ya. Silahkan cek. Masuk masjid, ya, masuk masjid langkahkan kaki kanan. Keluar dari kamar mandi kaki kanan. Masuk kamar mandi kaki kiri. Keluar masjid kaki kiri. Masuk kamar mandi kaki kiri. Masuk masjid kaki kanan. Diatur juga. Ada aturannya. Masya Allah. Ya. Di semua kegiatan kita itu disebut dengan as-silmi. Jelas di sini? Ya, saya turunkan pelan-pelan dulu ya. Setelah paham baru kita kembalikan. Iya. Jadi jangan cuma sholatnya benar, bagus, tapi maaf lisannya tidak sesuai, ya, kakinya tidak sesuai dengan tuntunan Islam, tangannya tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Kafah. Terapkan dalam setiap kehidupan. Tapi kalau Anda bisa menerapkan ini agak cepat, maka jaminan pemberian Allah ya, kalau Anda bisa berislam dengan baik, selain dekat dengan Allah, kemudian mengerjakan secara sempurna sesuai kemampuan kita, maka yang pertama Allah berikan jaminannya disebut dengan salam namanya. Salam. Quran surah ke-19 ayat 15, posisi paling kiri di pertengahan. Maksud saya tolong kenali dulu istilah-istilah ini ya, supaya tidak keliru nanti. Ada al-Islam, kemudian ada asil, hasilnya disebut dengan salam. Salam. Fokus bisa berarti damai, tentram, tenang. Di Islam yang baik itu Islam yang membuat kita tenang. Makanya semua ibadah yang kita kerjakan di Islam itu melahirkan ketenangan. Silahkan cek ya, semua ibadah yang kita kerjakan di Quran disebut dengan nama zikir. Baca Quran itu zikir. Quran surah ke-15 ayat 9, posisi paling kanan di pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Quran sebagai zikir, sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Quran, itu Anda sedang berzikir. Aturan zikirnya membuat diri Anda tenang. Quran surah 13 ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada diri Anda kalau zikirnya benar kepada Allah, hati Anda menjadi tenang. Jadi kalau Anda sedang gelisah misalnya berwudu, buka mushaf, pasti ada ketenangan dalam jiwa. Tapi kalau Anda selama ini baca Quran tidak menghadirkan kedamaian dalam jiwa, ada yang salah dengan cara bacanya. Menghafal Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi menghafal Qurannya disebut dengan zikir. Di penghafal Quran yang baik, semakin banyak yang dihafalkan, ada ketenangan dalam jiwanya, ada perubahan. Jadi kalau Anda punya anak atau Anda sendiri menghafal Quran, tidak berdampak kedamaian dalam jiwa, ada yang salah dalam hafalan Quran. Ada yang keliru. Sholat disebut dengan zikir. Ya, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Wa aqimis sholata lidzikri. Tunaikan sholat sebagai bagian dari zikir kepada saya. Jadi kalau Anda sholat tiap waktu tidak menghadirkan ketenangan dalam jiwanya, ada yang salah dalam sholatnya. Zikir kita yang kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bagian dari zikir. Quran surah ke-4 ayat 103, posisi paling kanan di pertengahan. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha. Jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat, segera berzikir. Bacakan ya hal-hal yang baik. Hadis Muslim hadis 403. Nabi biasa mengatakan astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, membuat Anda tenang. Kalau Anda berzikir belum tenang juga, ada yang salah dalam kehidupan Anda. Jadi yang pertama, orang yang Islamnya benar, dekat dengan Allah, diberikan ketenangan dalam kehidupannya. Yang kedua, selamat.
dari segala kegelisahan dunia dan azab akhirat. Saya ulang, selamat dari segala kegelisahan dunia dan hukuman akhirat. Kalau selama ini kita berislam masih banyak persoalan, di rumah persoalan gak beres, kan? Di kantor persoalan gak beres, di kehidupan sosial masalah terus datang, gak tuntas-tuntas, padahal Anda Muslim, Anda Islam gitu kan? Pasti ada yang salah dengan cara berislam kita, ada yang keliru di situ. Silahkan cek semua amalan dalam ibadah kita itu mengantarkan kita pada kebahagiaan, kenyamanan, keselamatan hidup. Cek ya, cek paling gampang. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat yang kelima, posisi paling kiri sebelah bawah. Perhatikan, ayat itu diawali dengan sholat, kemudian infak, baca Al-Quran. Di ayat ketiganya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat 4-nya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, baca Al-Quran. Apa tujuan dari semua amalan itu? Ayat kelimanya, kalau Anda bisa kerjakan semua itu, ulaika ada hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bahagia, tenang. Jadi kalau selama ini Anda sholat, infak, Masya Allah, baca Quran, tidak menghasilkan kedamaian, keselamatan, kenyamanan, ada yang keliru. Quran surah 65 ayat kedua, ketiga, sampai 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mohon izin bisa diperluas dulu. Tadi yang berdiri di belakang, saya tidak menginginkan berdiri. Quran surah ke-58 ayat 11, posisi paling kanan di pertengahan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahillahu yafsah lakum. Fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang yang beriman, jika dikatakan ayo luaskan majlis, berikan kesempatan, ya silakan luaskan dan semoga Allah luaskan kehidupan kita. Teman-teman boleh silakan maju saja, ya. Gak apa-apa kalau ada yang bisa lebih maju silakan. Yang penting bisa di dalam, yang nggak ada masalah Anda bisa duduk. Kalau sudah penuh saya keluar juga nggak ada masalah. Yang penting Anda masuk. Nah, sudah. Bahkan saya tunggu sejenak ya. Baik. Muzikum jami'an insyaallah jazakumullah khair. Saya turunkan lagi ya. Saya ingin ketemu sampai titik yang paling akhir, jadi kita pelan-pelan. Selanjutnya teman-teman sekalian, Quran surah ke-65 ayat 2 sampai 4. Lihat kalimatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bisa meningkatkan ketakwaannya, ketaatannya dalam berislam kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jaminan kemudahan dalam setiap aktivitas hidupnya. Setiap punya masalah ringan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan rezekinya pun didatangkan dari sisi yang tidak dia duga. Orang capek-capeknya rezeki, dia kok mudah sekali gitu. Ya, kan yang standar rezeki itu Quran surah kedua 168. Dicari dulu baru dapat. Ya, posisi paling kanan sebelah bawah. Orang beriman tidak, dia baru sedikit melangkah rezekinya mudah. Quran surah kedua 172, posisi paling kiri di pertengahan. Yang bertakwa lebih lagi, lebih hebat lagi, belum mencari, rezeki sudah mendatangi. Quran surah 7 ayat 96. Ada. Bahkan ada orang yang ibadah, Masya Allah, tiba-tiba rezekinya diantarkan. Ada datang. Quran surah ketiga ayat 37, posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Jadi sebetulnya semakin Anda meningkatkan ibadah hidup ringan, ada jaminan salam. Wassalamun alaihi yawma wulida. Orang-orang yang selalu meningkatkan keislamannya, kedekatannya dengan Allah, kami berikan jaminan salam saat dia hidup di dunia. Seperti Nabi Yahya mendapatkannya. Kan gak ujuk-ujuk dapat ini, tidak. Dimulai dengan ayat 11 ya kan? Dari 11, 12, 13 sampai ke ujungnya. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Hei Yahya, Nabi Yahya nih, khudhil kitaba biquwwah, ikuti petunjuk Alkitab, ya, Alkitab tuntunan ya dengan baik. Kemudian wa atainal hukma sabiyyan, kami berikan hikmah dalam kehidupan sejak dini. Wa hananan min ladunna, kemudian berkasih sayang. Wa zakata, membersihkan keadaan dirinya, menjauhkan dari maksiat. Wa kana taqiyya, dan meningkatkan takwa. Nabi aja berusaha meningkatkan takwa, masa ada yang bukan Nabi nggak mau bertakwa? Kita kembalikan kan? Nah kemudian yang paling menarik, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Setiap orang yang meningkatkan takwanya kepada Allah, kami jadikan semua urusan yang mudah. Bukan gak punya masalah, tapi saat akan hadir dalam satu masalah, Allah sudah ringankan duluan sebelum masalah itu, karena peningkatan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma yamut, saat meninggal diberikan kenikmatan dalam alam kuburnya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171.
Bahkan cara meninggalnya pun enak. Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Masya Allah, hidup enak, tenang. Mau meninggal panggilannya tenang. Jiwa yang tenang, ayo cepat pulang sini. Tenang. Makanya senyum, tiba-tiba meninggal. Masya Allah. Ada yang menegakkan sambil dipukulin malaikat. Ada. Quran surah ke-8 ayat 50. Meracau sana sini, kaget pukul sana pukul sini. Ada. Yang itu tenang aja. Karena amalnya banyak. Makanya meninggalnya cepat. Dan tuh kalau ingin cepat meninggal, banyak beramal. Enak itu mudah. Begitu masuk alam kubur, nikmat semua. Quran surah 3 tadi ayat 169 sampai 171. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan dikira orang yang wafat di jalan Allah beramal karena Allah saja. Ya, merawat anak karena Allah, mendidik karena Allah, bekerja karena Allah, wafat dia. Jangan dikira wafat begitu saja. Kami berikan rezeki di alam kuburnya senikmat-nikmatnya. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Sampai banyaknya rezeki itu senangnya luar biasa. Sampai-sampai kalau mau kembali kepada keluarganya, kalau memungkinkan dia bisa kembali, wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau dia mampu dan bisa kembali, tentu dia akan berkata, kamu jangan nangis, gak usah sedih, kalau bisa cepat kesini, nyusul di sini enak. Wa yawma yamutu. Beda dengan yang tidak dekat dengan Allah. Tiap pagi, tiap petang ditampakkan neraka lagi, masya Allah. Ada di Quran surah ke-40 ayat 46 sampai 47. Ya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Ada orang-orang yang ditampakkan neraka lagi, masya Allah. Suasananya tegang. Ya. Bahkan wa yauma yub'atsu hayya, begitu dibangkitkan di akhirat, dibangkitkan dalam keadaan gembira luar biasa. Bahkan di antara mereka ada yang melihat Allah tanpa sekat. Gak usah dibayangkan. Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Posisi paling kiri sebelah atas. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada orang yang saat itu wajahnya berbinar-binar gembira, belum masuk surga, karena bisa melihat Allah yang tidak pernah dilihat di muka bumi tanpa sekat sedikit pun. Masuk dia, masya Allah, indah, dan masuk surga tanpa hisab, masuk langsung. Tapi sisi yang lain, ada orang masuk neraka juga tanpa hisab. Ada, mungkin Anda belum pernah dengar, ada istilahnya. Quran surah ke-18 ayat 100 sampai 101, posisi paling kiri, pertengahan, agak sedikit ke bawah. Awas hati-hati. Wa aradna jahannama yawma idzin lil kafirina arda. Kami akan tampakkan neraka jahanam sejelas-jelasnya bagi sebagian orang-orang, bagi kalangan orang-orang ingkar. Jadi saat hisab nanti, kalau kita lihat keterangan Quran, ada yang menerima dengan tangan kanan kitabnya, ada yang dari belakang. Ada golongan orang-orang heboh, jamaah heboh ini. Ya, ini kok kenapa ya? Kita nanti bagaimana? Ada yang di kanan, ada yang di belakang. Kita di mana? Tiba-tiba turun ayat, kamu gak usah banyak pikirnya, tempat kamu di jahanam. Langsung masuk aja situ nanti. Itu orang-orang yang sulit diberikan peringatan. Ayat 101 ini, alladzina kanat a'yunuhum fi ghaflatin an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Melihat kebaikan gak bisa lihat, diingatkan gak mau dengar. Itu masuk neraka tanpa hisab itu. Teman-teman, maaf, ini jaminannya. Nah sekarang, keterangan Quran, semua Islam itu seperti ini konsepnya. Jadi kalau sudah mendapatkan bagian keislaman, punya konsekuensi menerapkan hukum Islam dengan baik dalam kehidupan, hasilnya ini didapatkan dari mulai dunia, alam kubur sampai akhirat. Dan buktinya sudah ada jelas semua di Quran. Dari mulai teorinya, prakteknya, contohnya sampai orang-orangnya, ada semua, ada semua.